Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah semuanya sudah siap ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu minta tolong jika ada sampah di kolong meja atau di kolong kursi, tolong dibuang ke tempat sampah ya. Dan jangan lupa luruskan meja dan kursinya. Anak-anak, sudah dibuang sampah-sampahnya? Dan Ibu lihat juga sudah lurus ya meja dan kursinya. Nah, selanjutnya alangkah baiknya kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Ibu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dianggap selesai. Baik anak-anak, di sini siapa yang tidak hadir? Semuanya masuk semua ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Siapa yang mau memimpin di depan? Ya, Siva mau memimpin di depan? Ya, silakan Siva. Baik, terima kasih Siva. Nah, biar pembelajarannya lebih semangat lagi, di sini Ibu punya tepuk. Namanya tepuk badut. Ada yang tahu nggak tepuk badut itu kayak gimana? Kenapa? Belum ada yang tahu. Nah, sekarang perhatikan Ibu dulu ya. Tepuk badut. Mata besar, hidung tomat, perut buncit, geal-geal. Nah, sudah pada bisa? Baik, kita peragain bareng-bareng ya. Nah, sekarang jadi lebih semangat lagi kan untuk belajarnya? Nah, di sini sebelumnya Ibu mau bertanya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa sih? Iya, benar sekali. Kemarin kita sudah membahas tentang dongeng. Dongengnya itu seorang petani ya. Petaninya itu mempunyai sifat apa sih? Iya benar, petaninya mempunyai sifat yang baik hati ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mengetahui tentang sifat-sifat. Nah, sifatnya itu ada sifat baik hati. Selain itu, kita juga bisa mengetahui tentang sifat pertukaran pada perkalian. Nah, selain dari itu, kita juga bisa mengetahui manfaat dari hewan, yaitu terutama ayam. Nah, manfaat ayam itu ada banyak. Kita dapat memanfaatkan dari dagingnya. Dagingnya itu baik untuk kita, untuk tubuh kita. Nah, yang kedua itu yaitu telurnya. Telurnya juga baik untuk tubuh kita. Nah, yang ketiga itu ada manfaat dari bulu ayam. Bulu ayam itu bisa dijadikan sebagai alat untuk membersihkan debu-debu di rumah. Contohnya yaitu kemoceng. Terus yang terakhir itu kita juga bisa memanfaatkan kotorannya. Nah, kotorannya itu bisa dibuat sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah. Tema yang akan kita bahas hari ini yaitu tema 2 tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Subtema 2 yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Dan PB1. Anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan mulai pembelajarannya ya. Sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu yuk. Sudah siap semuanya? Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian pintar dan hebat anak-anak Ibu semuanya. Nah, sekarang Ibu punya ini. Siapa yang tahu ini? Ya, ini adalah buku cerita ayam. Nanti Ibu akan membagikan kelompok. Ada 4 kelompok. Setiap kelompoknya membaca satu paragraf teks dongeng Ayam Jago Baru seperti yang ada pada buku cerita ayam di sini. Setiap kelompok membaca
secara bergantian dengan suara lantang. Setelah kalian membaca teks dongeng Ayam Jago Baru, tiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia pada buku cerita ayam. Contohnya yaitu seperti soal sikap atau tingkah laku burung hantu. Apakah kalian sudah mengerti semuanya? Ya, alhamdulillah jika sudah mengerti. Sekarang silakan kelompok yang pertama untuk maju ke depan membaca teks tersebut, lalu mengisinya secara bergantian ya. Nah, sekarang siapa yang tahu sifat pertukaran pada perkalian? Yang tahu ayo tunjuk tangan ya. Ya, silakan Bella. Ya, jawabannya sudah benar. Beri tepuk bagus untuk Bella. Jempol. Jempol. Bagus. Nah, sekarang sifat pertukaran pada perkalian itu contohnya seperti ini. Di buku cerita ayam ini, pada halaman kedua, kalian sama seperti pada halaman pertama tadi, yaitu membaca teks dongeng yang ada di sini. Setelah kalian membacanya, kalian mengisi soal-soal yang ada di sini. Siapa di sini yang memiliki peliharaan ayam? Lalu, ayam berkokok itu bunyinya seperti apa ya? Nah, Ibu di sini akan mengajak kalian untuk menirukan gerakan ayam. Nah, sekarang ayo semuanya kita praktek gerakan ayam secara bersama-sama ya. Seperti pada buku halaman ketiga ini. Yaitu yang pertama, berdiri tegak, tangan di samping. Seperti pada gambar di sini. Nah, sekarang ayo kita mulai menirukan gerakan ayam secara bersama-sama ya. Setelah tadi kita menirukan gerakan ayam, kira-kira ayam itu ada manfaatnya atau tidak ya? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Ya, ayam itu ada berbagai manfaat. Yang pertama ada manfaat daging ayam dan manfaat telur ayam, manfaat kotoran ayam, manfaat bulu ayam. Semuanya itu bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekarang Ibu akan membagikan tugas. Ini tugas kelompok. Nanti kalian kerjakan dengan benar ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Jika sudah selesai tugasnya, harap kumpulkan kembali ya. Sekarang Ibu punya satu nyanyian, kalian ikutin Ibu ya. Nanti kita melakukan gerakannya bersama-sama. Ya, yuk. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit. Coba angkat aku dan tuangkan syur, dan tuangkan syur, dan tuangkan syur. Yeay. Bentar, anak-anak, kegiatan belajar hari ini sekarang sudah selesai. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, kita bisa mengetahui pesan yang terdapat di dalam suatu teks cerita. Kita bisa mengetahui sifat dari pertukaran perkalian, dan yang terakhir kita bisa memeragakan dan mempraktekkan gerakan tari ayam. Coba masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu tentang pembelajaran yang tadi sudah kita pelajari? Ada yang ingin ditanyakan?
Sudah paham? Alhamdulillah. Jadi sekarang Ibu mau membagikan soal evaluasi pada kalian. Kalian kerjakan secara individu ya, secara mandiri. Sudah dapat semua. Ibu kasih waktu 20 menit kalian untuk mengerjakan soal. Kalau sudah selesai, nanti langsung kumpulkan ke meja Ibu ya. Dapat dimengerti? Ya, silahkan kerjakan. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan? Ya. Jadi, kesimpulannya yaitu kita tadi sudah membaca cerita, kita bisa melihat pesan yang ada di dalam cerita dan sifat dari tokoh cerita tersebut. Kita ambil sisi baiknya, sifat baiknya kita jadikan contoh kita dalam kehidupan sehari-hari, dan kita hindarkan jika sifat itu buruk bagi kita. Dan juga kita mengetahui hewan di sekeliling kita itu banyak sekali manfaatnya yang bisa dimanfaatkan bagi manusia. Contohnya seperti tadi ayam. Ayam bisa kita manfaatkan mulai dari dagingnya, telurnya, bulunya, sampai kotorannya dapat kita manfaatkan. Maka dari itu kita harus merawat hewan agar tetap sehat, dan kita harus menyayanginya jika kita memilikinya. Contohnya, kita memiliki peliharaan seperti ayam tadi, kita harus merawatnya, kita harus memberi makan, kita harus menyayanginya, kita bermain bersama peliharaan kita. Kita bisa melakukan gerakan seperti tadi yang sudah kita peragakan, gerakan tarian ayam dan lain sebagainya. Jadi itu anak-anak bisa dipahami. Nah, anak-anak nanti untuk kegiatan di rumah, kalian coba mulai menanam tumbuhan di pot kalian. Nanti setelah mau kalian menanam tanaman obat atau mau menanam tanaman hias, kalian mulai tanam, kalian nanti lihat pertumbuhannya, kalian rawat dan kalian sayangi tumbuhan tersebut. Ya, dapat dipahami anak-anak? Iya, pintar. Nah, coba lihat dulu di sekeliling kalian masih ada sampah atau tidak. Lihat dulu, kalau masih ada sampah, buang dulu ke tempat sampah ya. Ayo sekarang. Sudah bersih? Dah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ibu yang pimpin doa, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Coba duduk yang rapi, barisan yang paling rapi, nanti ibu tunjuk duluan. Baik, ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.